Kemarin, Ibtu Rudiana semestinya harus diberikan penghargaan. Karena dia bisa membuktikan adanya dugaan pembunuhan. Bung Jutek, menanggapi yang disampaikan Bung Pitra seperti apa nih? Gini Mbak Ane, saya tidak ingin menanggapi apa yang disampaikan Bung Pitra. Saya hanya ingin menyampaikan ya bahwa biarlah kita hargai semua langkah-langkah hukum dari semua penasihat hukum. Ya silakan dari Bung Pitra melakukan nasihat hukum kepada kliennya, kami juga kepada klien kami, kepada Langka. Tentu kita punya tujuan yang sama untuk menegakkan keadilan dan mencari keadilan bagi kedua belah pihak, ya baik kepada korban dalam hal ini Rudiana maupun kepada klien kami bila mana dia tidak bersalah. Kita juga nggak boleh memaksakan kalau memang ternyata mereka ini tidak bersalah dan bukan mereka pelakunya dan terus mereka harus mendekam seumur hidup sampai mati di penjara. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kami sebagai penegak hukum ketika melihat ada kejanggalan ini tentu kami ingin membantu. Ya tentu ya artinya nggak boleh ada yang dikorbankan. Saya setuju penegakan hukum ini harus berkeadilan buat semua. Ya kan itu tujuan hukum kan keadilan. Ya saya pikir kita sudah paham semua. Ya saya pikir ini bukan forumnya untuk kita berdebat tentang saksi bukti. Kami hanya menyampaikan karena Bung Jutek sudah melaporkan korban dan itu harus kita perdebatkan. Kenapa harus dilaporkan korban ini? Ini saya melihat ini playing victim gitu loh, karena sudah ada putusan pengadilan. Kalau seumpamanya mau dilaporkan, laporkan saja, nggak usah koar-koar gitu loh. Ini yang membuat paradigma kita sehingga membangun opini masyarakat korban ini adalah pelaku kriminal gitu. Nggak boleh kayak gitu Pak. Kita harus mendunung tinggal seperduga tidak bersalah. Silakan laporkan, silakan, tapi jangan usah umbar-umbar pelaku penganiayaan, penyiksaan dan lain-lain. Ini mencoreng harkat dan martabat seseorang loh. Apalagi beliau ini seorang anggota polisi aktif, tentunya beliau itu sangat hormat kepada institusi dan jajaran kepolisian. Gitu. Jadi bukan masalah perdebatannya karena saudara telah melaporkan korban. Bagaimana kalau anak saudara terjadi seperti itu, meninggal dunia? Terima nggak gitu loh? Kita harus pakai hati nurani juga Pak. Ini saya lihat ini semakin hari saya lihat kok arahnya kepada korban, seolah-olah korban yang salah gitu loh. Dulu kita komitmen dan tegas, ya tangkap pelakunya, tangkap pelakunya. Setelah ditangkap oleh polisi, tiba-tiba nih bela terpidana, bela terpidana. Ini apaan gitu loh? Ayo dong kita buka hati kita, move on. Jangan seperti itu caranya. Kalau memang saudara masih bertanya-tanya, silahkan tanya kepada saya terkait dengan Ibtu Rudiana. Atau setidaknya tanya penyidik. Tanya keluarganya. Bukan hanya mempidanakan orang. Ingat, pidana itu sifatnya adalah akhir. Ultimum remedium. Ya, harus kita hormati itu. Bukan segalanya tentang mempidanakan seseorang itu. Nanti Bung Jutek juga berhak untuk bicara. Tapi usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda. Ya, Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali keberadaan Ibtu Rudiana ini menjadi teka-teki. Pak Ahyar, ini nanti pada tanggal 24 Juli 2024 Saka Tatal akan menjalani sidang PK-nya. Lalu apa kemudian efek yang akan timbul tentunya dari perjalanan hukum kasus ini dan juga yang paling dekat ya, Ibtu Rudiana sendiri ini seperti apa efek yang akan dihadapi? Kalau menurut saya ini kan berbeda ya, nggak bisa langsung ke Ibtu Rudiana kan yang mereka persoalkan kan PK. Mereka menilai putusan pengadilan yang tahun 2017-16 itu ada kekeliruan di situ. Jadi nggak bisa juga head to head langsung kepada Ibtu Rudiana menurut saya. Tentu mereka akan mengatakan kita lihat besok itu kan apakah